Sekarang kita mau lihat hukuman versus konsekuensi. Ini dia. Saya ingin teman-teman memilih apakah ini hukuman atau konsekuensi. Boleh nanti di kolom chat. Mencatat 100 kali dalam satu kalimat. Dalam satu buku kalimat. Saya tidak terlambat lagi karena ia datang terlambat ke sekolah hari ini. Bagaimana kira-kira perasaan kita ketika kita menjadi murid mendapatkan kata-kata ini? Teman-teman, kalau kita adalah di sebuah sekretariat, kita bisa menyiapkan tikar. Tapi kalau misalkan, sebentar teman-teman, oh, saya udah di mana tadi ya? Oke, ini dia ya. Kita mau membedakan hukuman atau konsekuensi ya. Teman-teman boleh dong di kolom chat nanti ya. Saya mau lihat sejauh mana teman-teman memahami apa itu hukuman dan konsekuensi gitu ya. Tapi saya akan mulai memberikan highlight sedikit. Hukuman itu adalah sesuatu yang ingin memunculkan sebuah kejeraan dan juga rasa bersalah kepada murid. Sedangkan konsekuensi adalah kita ingin menggugah bahwa murid sebenarnya di posisi sedang bersalah atau melakukan kesalahan, tetapi kita siap merangkul mereka untuk menjadi lebih baik. Itu konsekuensi. Nah, sekarang mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, baik teman-teman, jawabnya hukuman ya. Hukuman, hukuman, hukuman. Boleh dong yang jawab hukuman, boleh raise hand satu orang biar Mbak Rere open mic-nya. Silakan teman-teman. Ada yang raise hand nggak? Oke, Bu Darmawanti. Mbak Rere boleh dikondisikan? Silahkan Ibu. Selamat malam, Mbak. Mm-mm. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bu Darmawanti. Ya, kalau itu merupakan suatu hukuman karena yang namanya konsekuensi itu kan ada perubahan sikap. Harapannya nanti menjadi suatu kedepannya mereka tidak akan mengulang. Tapi kalau disuruh menulis dan lain sebagainya sekian ratus, itu kan bukan suatu konsekuensi, tapi itu merupakan hukuman dan itu tidak membuat siswa itu jera. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Bu Darmawanti. Oke, kita akan keep ya, nanti kita akan lihat. Kita mau lihat yang kedua. Boleh teman-teman di kolom chat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, hukuman. Oke, teman-teman. Bu Darmawati konsekuensi ya. Bu Wiwin hukuman, hukuman. Bu Hendike hukuman. Pak Andi hukuman, hukuman. Pak Aru hukuman. Bu Sunarsi juga hukuman. Pak Ahmad Sofyan konsekuensi. Oke, yang lain hukuman, hukuman, hukuman. Bu Sofiani, Bu Vita, Pak Ofrianki, Bu Yusni, Bu Erlin, ini semua hukuman gitu ya. Baik, teman-teman. Ini jawabnya tentang hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Relevan nggak sih? Itu hukuman apa konsekuensi sih? Gitu. Nanti kita akan lihat. Kita keep jawaban teman-teman. Kita mau lihat yang nomor 3. Mari lihat. Sebentar. Langsung nih 34. Nomor 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 3 dulu. Itu konsekuensi apa hukuman? Bu Dwi konsekuensi, Febrian konsekuensi, Bu Eva konsekuensi, Febrina konsekuensi, Bu Jia ada konsekuensi, konsekuensi, Pak Primus konsekuensi. Oke, konsekuensi. Oke, selesai. Kita satu kata nih, konsekuensi. Baik, kita langsung keep. Ini semua rata-rata memilih konsekuensi. Kita mau ngambil yang nomor 4. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ayo. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi apa enggak sih? Oke, konsekuensi. Yes, konsekuensi. Konsekuensi, konsekuensi. Oke, ini semua pilih konsekuensi. Oke. Baik, kita memilih bahwa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, kita mau lihat lagi. Kita memilih tadi konsekuensi. Nomor 5, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi apa hukuman? Nomor 5.
Dia sepatu hitam, jadi kita suruh dia nggak pakai sepatu. Hukuman. Hukuman, 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 yes, hukuman, hukuman. Oke, hukuman. Ya, semuanya hukuman. Ih, kita nih udah mulai senada ya. Oke, terima kasih. Kita keep lagi jawabannya. Nomor 6. Silakan teman-teman, kita ke nomor 6. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kita pelajaran PJOK, teman-teman. Ya. Dan anak-anak masuk ke kelas PJOK kita itu terlambat 10 menit. Maka kita memberikan sebuah instruksi bahwa anak-anak harus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, konsekuensi, hukuman, hukuman, konsekuensi, oke. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi, 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 yes. Ini kita ada menjawab hukuman, tetapi mayoritas menjawab konsekuensi. Terima kasih teman-teman. Sekarang mari kita lihat. Yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya. Oh, masih ada satu lagi. Izin teman-teman, masih ada satu ternyata soalnya ya. Murid disuruh membaca surat Al-Quran karena lupa membawa buku yang harus dibawa. Di kelas kita anak-anak nggak bawa buku pelajaran atau buku apalah itu. Lalu kita suruh mereka baca Quran. Itu hukuman apa konsekuensi sih? Hukuman, konsekuensi, 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 hukuman. Bu Fitra konsekuensi, Henike konsekuensi, Indra konsekuensi, Bu Devi hukuman, Bu Nuredah hukuman, 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 Pak Emilus. Oke, terima kasih teman-teman. Wow, beragam sekali ya. Kita mau lihat. Cing, cing. Ini dia teman-teman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi adalah hukuman. Karena tidak relevan. Yang diranggar adalah waktu. Tetapi dia disuruh mencatat. Itu nggak relevan gitu ya teman-teman. Lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hadir di sekolah berarti berkaitan tentang ketika itu penghargaan atas waktu, seharusnya konsekuensi yang kita berikan adalah agar mereka memahami pentingnya waktu. Nah, sedangkan dengan lari, itu tidak relate gitu. Lari itu tidak mengajarkan anak-anak tentang pentingnya akan waktu. Nah, sedangkan nomor 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini konsekuensi. Kenapa? Yang dilanggar adalah bahwa dia mengurangi nilai-nilai dengan mencoret-coret buku teman. Maka kita berikanlah dia sebuah konsekuensi dengan menggantinya dengan kertas. Ketika dia menggantikannya dengan kertas, maka dia akan mengingat. Ketika memberikan kertas, oh iya, biar saya nanti nggak menggantikan dengan kertas, saya nggak boleh coret-coret lagi dong. Jadi relevan. Konsekuensi itu harus memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan relevan. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar ini konsekuensi teman-teman ya. Artinya apa teman-teman? Dia teledor sehingga tersenggol tumpahan air sehingga mejanya basah. Maka kita menyuruhnya membersihkan. Jadi dia akan disadarkan untuk lebih hati-hati lagi seperti itu. Ini relate, relevan gitu ya, memperbaiki kesalahan. Maka masuk ke konsekuensi. Nah, kemudian lihat ini teman-teman. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak relate. Gitu ya teman-teman. Tidak usah sampai dilakukan seperti ini. Itu hukuman gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk kelas PJOK 10 menit. Ini konsekuensi. Bedanya apa sih Bu Er? Nah, ini kan olahraga teman-teman. Si anak ini telat masuk 10 menit, maka dia disuruh lari-lari keliling lapangan bola basket. Masih relate karena dia olahraga. Beda tadi dia telat, karena telat suruh mencatat saya tidak terlambat lagi. Itu kurang relate, maka menjadi hukuman. Oke? Nomor 7. Murid disuruh membaca surat Al-Quran karena lupa membawa buku yang harus dibawa. Ini hukuman. Artinya teman-teman, hukuman itu nggak relate, tidak memperbaiki kesalahan dan tidak dianjurkan untuk dilakukan. Gitu ya, walaupun itu membaca kitab suci, ternyata tidak gitu. Nah, oke, baik, mari kita lanjut. Kita akan langsung membedakan teman-teman, apa sih beda hukuman dengan konsekuensi, atau lebih tepatnya, apa sih hakikat hukuman dan konsekuensi. Saya mau kita belajar bersama. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi harus ada tindakan, teman-teman. Tindakan artinya ada perbaikan untuk membenahi. Kemudian hukuman yang kedua membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya.
Sedangkan untuk hukuman, anak benci kedisiplinan. Ketika kita menerapkan hukuman, maka anak nggak suka kata disiplin. Itu menyebalkan dan itu meyakinkan kata mereka. Sedangkan di konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Saya memang harus disiplin. Kalau tidak, saya yang rugi. Seperti itu. Sedangkan hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Apa yang dia lakukan, apa yang kita berikan, apa tanggapan anak. Ada muncul kesadaran internal anak sehingga anak lebih menghargai disiplin, gitu ya. Sehingga dia berupa stimulus tanggapan. Nah, kalau hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan teman-teman di konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Beda ya, kelihatan bedanya. Nah, kalau di hukuman teman-teman, konsep diri yang buruk, ini anak-anak akan merasa malu, merasa bersalah, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan di konsekuensi, konsep diri anak itu akan kebentuk menjadi yang baik. Ya, walaupun itu tadi tidak nyaman di awalnya, tapi itu hanya untuk jangka waktu yang pendek. Beda hukuman, ini akan membuat anak malu ataupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan di hukuman. Kenapa? Nanti saya dihukum, saya diejek, saya dibully. Maka anak-anak belajar menjadi orang yang pintar berbohong dengan menyembunyikan kesalahan. Nah, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk memahami peraturan, mematuhi peraturan. Jadi bukan untuk menyembunyikan kesalahan, gitu ya. Nah, yang terakhir di hukuman teman-teman, keputusan umum tidak memperhatikan tingkat keparahan tindakan atau pelanggaran. Sedangkan di konsekuensi, keputusan sesuai konteks proporsional sesuai tingkat pelanggaran. Ada tingkatannya. Pelanggaranmu gimana? Ada feedback yang harus kamu terima. Seperti itu ya, teman-teman.